Every single day, I'm gonna make something great. Semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara menanam anggrek dendrobium bagi pemula. Cara ini perlu kita perhatikan agar anggrek dendrobium yang kita tanam tidak busuk dan dapat tumbuh dengan baik dan subur. Di sini saya telah menyiapkan beberapa anggrek dendrobium yang akan saya tanam. Ikuti terus ya videonya sampai akhir supaya sahabat semua tahu bagaimana cara menanam anggrek dendrobium yang anti gagal, pasti berhasil dan tidak mengalami busuk batang atau akar dan dapat tumbuh dengan baik. Yuk ikuti terus. Ini merupakan kondisi anggrek dendrobium yang sedang berbunga ya sahabat. Bunganya cukup cantik untuk anggrek dendrobium yang ini. Anggrek dendrobium memiliki jenis ID yang banyak sekali sehingga sahabat pun bisa memiliki anggrek dendrobium dengan beragam ID. Cara penanamannya pun cukup mudah. Ikuti terus ya sahabat Kiama Orchid. Cara menanamnya saya akan membaginya dalam beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama, bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah ada air yang saya taruh ke dalam wadah. Kemudian vitamin B1, kemudian fungisida. Bahan-bahan ini akan kita campur dan akan kita gunakan untuk merendam anggrek dendrobium ini. Air yang telah kita siapkan, kemudian kita tambahkan bubuk fungisida secukupnya. Kemudian untuk air yang segini kita tambahkan sepertiga vitamin B1. Fungsi dari vitamin B1 ini adalah untuk mengurangi stres pada anggrek dendrobium, juga untuk merangsang pertumbuhan akar pada anggrek dendrobium. Sedangkan fungsi dari fungisida adalah sebagai zat yang mencegah jamuran pada anggrek. Larutan ini kita campurkan sampai merata, kemudian anggrek dendrobium yang telah kita siapkan akan kita tanam tadi, kita masukkan ke dalam larutan ini dan kita rendam sekitar 15-30 menit. Kita tunggu sampai 15 menit sampai 30 menit ya sahabat. Untuk itu saya akan menyiapkan media yang akan kita gunakan untuk menanam anggrek dendrobium ini. Nanti saya akan menanamnya ke dalam berbagai cara yang bisa sahabat lakukan di rumah. Untuk yang pertama nanti saya akan menggunakan pot yang terbuat dari tanah liat. Pot ini memiliki banyak lubang. Pot ini bisa dipilih untuk pemula karena pot ini dengan adanya banyak lubang akan memberi ruang pada anggrek dendrobium memiliki sirkulasi udara yang cukup sehingga menghindari anggrek dendrobium dari busuk batang dan akar. Kemudian untuk media yang saya gunakan ada beberapa macam juga. Untuk yang pertama saya menyiapkan pecahan genting. Media ini merupakan media yang tidak menyimpan air, poros ya sahabat. Dan ini biasa saya gunakan apabila kita sering menggunakan pot-pot yang terbuat dari plastik. Kemudian saya juga menggunakan arang. Arang ini merupakan media yang tidak menyimpan air juga sehingga aman untuk anggrek dendrobium. Kemudian saya juga nanti akan menambahkan moss putih. Sahabat bisa menggunakan moss putih atau moss hitam. Moss hitam sering disebut dengan akar kadaka, sedangkan moss putih sering disebut dengan sphagnum. Seperti ini sahabat. Kemudian nanti saya juga akan mengulas dengan cara-cara yang lain selain menanam anggrek dendrobium di pot. Saya akan menanamnya dengan media yang lain juga. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kira-kira apabila rendaman anggrek dendrobium dengan fungisida dan vitamin B1 ini sudah kira-kira 15-30 menit, kita bisa meniriskannya. Kita cukup mengangkatnya seperti ini. Nah, sudah
lumayan segar, sahabat semua. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah yang kita lakukan mengangin-anginkan anggrek dendrobium ini. Kita bisa mengangin-anginkannya di sinar matahari pagi supaya lebih cepat kering. Kita juga bisa mengangin-anginkannya semalam. Disesuaikan dengan kondisi lingkungan sahabat, apakah kondisi panas atau tidak. Namun ada sahabat yang pernah bertanya, bagaimana kalau cara mengeringkannya kita cukup mengelapnya dan diangin-anginkan menggunakan kipas angin. Tidak apa-apa, karena fungsi diangin-anginkan adalah supaya kering. Sehingga apabila sahabat pingin cepat bisa dilakukan dengan dilap dengan tisu, bisa juga. Kemudian diangin-anginkan pakai kipas angin, bisa juga. Nah, untuk kali ini saya juga akan mengelapnya dengan tisu. Nah, di sini saya telah menyediakan tisu. Tisu akan saya lapkan pada bagian anggrek dendrobium yang basah tadi ya sahabat. Kita lap secukupnya untuk bagian yang basah. Kita lap ke semua bagian sampai cukup kering. Kita perhatikan dari akar-akar anggrek dendrobium ini semuanya masih bagus ya sahabat, sehingga proses kita membersihkan akar kopong tadi tidak saya lakukan karena memang kondisi akar dari anggrek dendrobium ini masih bagus dan tidak ada yang kopong. Ini bisa kita bersihkan juga sahabat, atau bisa kita biarkan saja untuk media moss yang menempel pada anggrek dendrobium ini. Kita cukup lap seperti ini sampai kira-kira kering. Jika dirasa masih agak basah, kita pun bisa mengangin-anginkannya dengan kipas angin. Bisa kita angin-anginkan seperti ini ya sahabat, sampai kira-kira cukup kering dan siap ditanam. Kita angin-anginkan seperti ini secukupnya, bisa menggunakan kipas angin yang kecil seperti ini atau bisa juga menggunakan kipas angin yang besar yang ada di rumah sahabat semua. Yang penting kondisi anggrek dendrobium ini pada waktu akan ditanam sudah dalam keadaan yang kering dan siap ditanam. Setelah dirasa cukup kering, anggrek dendrobium perlu kita beri bubuk kayu manis. Fungsi dari bubuk kayu manis ini adalah supaya anggrek tidak gampang busuk, baik busuk batang, busuk akar maupun busuk daun, karena bubuk kayu manis ini merupakan antibakteri. Caranya pun cukup mudah, kita cuma tinggal menabur-naburkan bubuk kayu manis ini ke bagian akar dari anggrek dendrobium ini. Bisa kita taburkan secara merata seperti ini. Cukup mudah kan sahabat? Kita taburkan ke semua anggrek dendrobium ini. Ada sahabat yang bertanya, jika diberi bubuk kayu manis, apakah anggrek dendrobiumnya tidak menjadi kering? Tidak ya sahabat. Beberapa saat yang lalu saya telah mempraktekkan dan mengupload video bagaimana cara kita memindahkan anggrek dendrobium pada waktu berbunga. Dan perkembangannya setelah kita beri bubuk kayu manis, maka akan muncul tunas-tunas yang baru. Di zoom. Nah, untuk akar-akar yang kecoklatan ini merupakan akar-akar yang terkena bubuk kayu manis pada waktu beberapa saat yang lalu. Dan di sini muncul banyak akar yang baru. Jadi tidak masalah untuk anggrek dendrobium yang akarnya kita taburi bubuk kayu manis. Malah kondisi anggreknya akan baik karena akan tumbuh akar-akar yang baru. Ini untuk anggrek dendrobium yang telah saya pindahkan potnya beberapa saat yang lalu. Terlihat? Di sini banyak muncul akar-akar yang baru. Akar-akar yang baru merupakan akar-akar yang putih ini dan ujung-ujungnya hijau seperti ini. Kemudian untuk bagian yang coklat ini merupakan akar yang lama yang kemarin terkena dengan
pupuk kayu manis. Sehingga penggunaan pupuk kayu manis ini malah baik untuk anggrek dendrobium. Nah, setelah kita menaburi pupuk kayu manis, kita siap untuk menanamnya. Untuk video kali ini saya hanya akan mempraktekkan satu cara, yaitu kita menanamnya menggunakan pot. Pot tanah liat yang telah saya siapkan tadi, saya bagian bawahnya akan menaruhnya dengan pecahan genting. Kemudian setelah itu saya akan menaruh anggrek dendrobium ini ke pot yang telah saya siapkan. Posisi anggrek dendrobium harus nangkring supaya anggrek mendapatkan sirkulasi udara yang cukup dan baik sehingga dapat tumbuh dengan baik pula. Kebutuhan dasar anggrek adalah sinar matahari cukup dan sirkulasi udara yang baik. Sehingga pada waktu kita menanam anggrek supaya tidak gagal atau pasti berhasil, kita juga memperhatikan kebutuhan anggrek tersebut, yaitu sinar matahari cukup dan sirkulasi udara yang baik. Kita perhatikan posisi anggrek ini harus nangkring, tidak tenggelam. Seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, saya juga akan menambahkan moss putih. Moss putih ini saya gunakan untuk menjaga kelembapan di sekitar akar. Sehingga pada waktu proses anggrek ini beradaptasi, bisa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan akan memicu pertumbuhan akar baru. Saya akan menambahkan di sekitar akar. Nah, kemudian untuk peletakannya saya akan meletakkan di tempat yang terkena sinar matahari pagi, namun sinar matahari tidak terlalu banyak karena ini merupakan tanaman yang baru. Jika nanti sudah cukup beradaptasi, kita bisa memindahkannya ke tempat yang sinar mataharinya lebih banyak. Ini sahabat, untuk cara penanaman menggunakan media, arang, dan ditanam di dalam pot yang terbuat dari tanah liat. Kemudian untuk perawatan selanjutnya, karena ini merupakan anggrek yang baru ditanam, kita perlu menyiramnya dengan vitamin B1 3 hari sekali. Kemudian jika akar sudah tumbuh dengan baik, kita bisa menguranginya menjadi seminggu sekali kita siram dengan vitamin B1. Kemudian apabila akar sudah kondisi dengan baik, kita bisa memulainya dengan pemupukan. Pemupukan yang kita gunakan bisa dengan pupuk organik cair atau pupuk-pupuk pertanian yang banyak dijual di toko pertanian. Bisa juga kita menyiramnya dengan vetsin dan bahan-bahan pemupukan yang lain. Nah, sahabat semua, ini cara untuk menanam anggrek dendrobium bagi pemula untuk media yang menggunakan pot. Kemudian untuk cara yang menggunakan media-media yang lain, saya akan menguploadnya pada video selanjutnya. Ikuti terus channel Kiama Orchid. Semoga anggrek sahabat semua tumbuh dengan baik dan subur dan rajin berbunga. Dah, assalamualaikum. Every single day